Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diamnya sebuah rumah tangga, terkadang tersembunyi badai yang tak terdengar, kesepian yang dipendam, kebutuhan yang diabaikan, dan rahasia yang perlahan tumbuh menjadi luka. Saat cinta tak lagi diperjuangkan, godaan bisa menjelma dalam bentuk yang paling tak terduga. Namun satu kesalahan demi kenyamanan sesaat bisa menghancurkan seluruh masa depan. Dan dari pengkhianatan yang tak termaafkan itu, lahirlah penyesalan abadi yang tak pernah benar-benar hilang, hanya disimpan dalam sepi seumur hidup. Dalam video kali ini kami akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Sally adalah perempuan yang dalam pandangan luar tampak sempurna. Ia dikenal sebagai istri yang lembut, penyabar, dan penuh dedikasi. Kecantikannya sederhana, namun menenangkan. Ia menikah dengan Andika, pria yang telah bersamanya sejak masa kuliah. Pernikahan mereka bagi mata keluarga dan tetangga terlihat harmonis dan bahagia. Namun tak banyak yang tahu. Di balik senyum yang selalu ia tampilkan, tersimpan luka dan kekosongan yang tak terucapkan. Hari-harinya dilalui dalam sunyi, bukan karena sepi tempat, tapi karena hati yang tak lagi disentuh. Andika suaminya kerap pulang malam, bahkan seringkali tidak menyentuh tangan Sally selama berhari-hari. Ia sibuk dengan pekerjaannya, atau teman-temannya yang seakan lebih penting daripada istrinya sendiri. Pada awalnya Sally bersabar. Ia berpikir mungkin semua ini hanya fase. Ia mencoba memahami bahwa pekerjaan Andika menuntut banyak waktu dan energi. Tapi lama-kelamaan pengabaian itu berubah menjadi luka yang menusuk dalam. Tak ada pelukan hangat saat pulang kerja, tak ada bisikan sayang sebelum tidur, dan yang paling menyakitkan, tak ada keintiman dalam ranjang mereka. Bukan hanya 1 atau 2 bulan. Tapi hampir setahun sejak terakhir kali Andika menyentuhnya dengan penuh cinta. Sally mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia sudah tak menarik lagi? Atau memang Andika sudah tak mencintainya? Ia mencoba bicara, namun setiap upaya hanya berujung pada pengalihan. Andika terlalu mahir menghindar. Kesepian itu akhirnya memakan kewarasannya pelan-pelan. Ia menangis dalam doa, berharap kehangatan kembali. Namun yang ia dapati hanya kasur dingin dan malam-malam sunyi. Pada satu titik, rasa sepi itu berubah menjadi keputusasaan. Ia mencoba membuka diri pada terapi, membaca buku, dan berdamai dengan diri sendiri. Namun saat kebutuhan itu menjadi terlalu menyakitkan untuk ditekan, ia membuat keputusan yang kelak akan mengubah hidupnya. Ia menyewa seorang pria untuk memuaskan hasratnya. Bukan karena ia tak mencintai Andika, tapi karena ia ingin merasa diinginkan. Ia ingin kembali merasakan sentuhan yang membuatnya merasa hidup. Pertemuan itu dilakukan dengan penuh rasa bersalah. Ia memilih hotel kecil di pinggiran kota, dan memastikan tak ada satupun yang mengenalnya. Pria itu yang tak ia kenal sebelumnya adalah bayaran. Tidak ada cinta, hanya pelarian dari luka batin yang tak sembuh. Namun malang tak dapat ditolak. Langkahnya keluar dari hotel justru membuat dunia kecilnya runtuh. Di seberang jalan berdiri sosok yang sangat ia kenali. Pak Hardi, ayah mertuanya. Pria itu berdiri mematung, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mata mereka bertemu hanya sesaat, tapi cukup membuat darah Sally mengalir dingin. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya kaku. Sally buru-buru masuk ke mobil dan pergi tanpa berani menoleh ke belakang. Di sepanjang jalan pikirannya kalut. Bagaimana bisa? Kenapa bisa seburuk ini? Ia sadar, ia baru saja mengkhianati kepercayaan keluarga, yang selama ini menganggapnya menantu teladan. Tapi rasa panik paling besar bukan karena ia tertangkap basah oleh mertua, melainkan karena satu hal yang lebih dalam. Ia takut kehilangan Andika, meskipun Andika sendiri telah lama tak benar-benar hadir untuknya. Malam itu Sally tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar dengan dada bergemuruh. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Pak Hardi kembali hadir.
Tatapan kecewa yang begitu menusuk. Ia membayangkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Pak Hardi menceritakan semuanya pada Andika? Bagaimana reaksi Andika jika tahu istrinya telah berselingkuh, terlebih dengan pria bayaran? Sally tahu bila itu terjadi, semuanya akan berakhir. Ia bisa kehilangan rumah tangganya, kehilangan statusnya, dan yang paling menyakitkan, kehilangan satu-satunya pria yang masih ia cintai. Meski ia tak tahu lagi apakah Andika merasakannya juga. Pagi harinya dengan tangan gemetar, Sally mengirim pesan singkat kepada Pak Hardi. Pak, saya ingin bicara. Tolong jangan ceritakan pada Andika. Saya mohon sama Bapak. Tak lama pesan itu dibalas dengan singkat. Jam 10 pagi di kafe Taman Rasa, kita bicara di sana. Jantung Sally berdetak makin kencang. Ia berusaha menata penampilannya agar tetap tenang, walau dalam batin ia porak-poranda. Saat tiba di kafe, Pak Hardi sudah duduk di sudut ruangan, dengan secangkir kopi hitam dan wajah dingin. Kamu kenapa selingkuh dari anakku? Tanya Pak Hardi. Tanpa pembuka, langsung menembus jantung Sally. Perempuan itu menunduk, tak mampu membalas tatapan mertuanya. Ia menarik napas panjang, lalu mengucapkan kata-kata yang telah lama ia pendam. Saya mencintai Andika, Pak. Tapi saya kesepian. Dia tidak pernah menyentuh saya lagi. Bahkan rasanya saya lebih sering bicara dengan tembok dibanding bicara dengannya. Suaranya tampak bergetar, namun nadanya jujur. Saya mencoba bertahan, tapi saya juga manusia, Pak. Pak Hardi menatap Sally lama. Ada emosi bercampur dalam sorot matanya, marah, kecewa, namun juga rasa iba. Ia meraih cangkir kopi dan menyeruputnya perlahan. Kenapa kamu tak cerita ke ayah? Seharusnya kamu bisa bicara sebelum memilih jalan seburuk ini. Sally menahan air mata yang mulai menggenang. Saya malu, Pak. Saya tak ingin orang tahu kalau rumah tangga saya setengah mati. Semua mengira saya bahagia. Padahal setiap malam saya menangis sendiri. Suaranya nyaris berbisik. Ia mengusap matanya. Saya mencintai Andika. Sungguh, tapi saya sudah tak tahu lagi bagaimana mempertahankan cinta yang tak diperjuangkan. Suasana yang hening, hanya terdengar dentingan sendok dari meja lain. Pak Hardi meletakkan cangkirnya, lalu menatap Sally dengan sorot berbeda. Kamu tahu, ayah juga sudah lama sendiri. Sejak ibunya Andika meninggal, ayah hidup dalam kesepian. Tak ada yang tahu. Karena ayah tak pernah cerita ke siapapun. Tapi bukan berarti ayah tak merasakan luka. Sally pun tampak terkejut, bingung arah pembicaraan mertuanya. Namun, sebelum ia sempat bertanya, Pak Hardi menambahkan dengan nada yang membuat jantungnya tercekat. Mungkin, kita bisa saling membantu. Sally mengerutkan kening. Saling membantu? Tanyanya dengan pelan. Suara penuh kebingungan. Ia belum sepenuhnya menangkap maksud dari kalimat yang baru saja diucapkan Pak Hardi. Tapi cara pria itu menatapnya, tajam, lama, dan seakan menyiratkan lebih dari sekadar empati, membuat perutnya terasa mual. Pak Hardi menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan tangan, dan kemudian berkata dengan nada tenang, namun menggetarkan. Kenapa kamu harus memilih pria asing untuk memuaskan hasratmu? Ayah tahu kamu butuh itu, tapi kamu juga tahu, kamu tak perlu sampai merusak nama keluarga. Tubuh Sally langsung menegang. Ia tak percaya dengan arah pembicaraan ini. Apa maksud ayah? Pak Hardi membungkuk sedikit, mendekat, lalu berkata lirih. Ayah bisa menggantikan Andika dalam hal itu, tanpa perlu kamu bayar. Dan sebagai gantinya, rahasia kamu akan tetap aman. Kalimat itu membuat dunia Sally serasa berhenti. Ia pun terdiam, membeku di tempatnya. Mulutnya ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Perasaan yang jijik, takut, bingung, dan terhina bercampur menjadi satu dalam dirinya. Tidak, Pak. Itu mana mungkin? Ucapnya akhirnya dengan suara gemetar. Tapi kata-katanya tak sekuat rasa takut yang menggigit. Ia tahu, jika Pak Hardi benar-benar membuka aibnya kepada Andika, semua akan hancur. Kehidupannya,
rumah tangganya, harga dirinya, semuanya bisa runtuh hanya dengan satu kalimat dari pria tua di hadapannya itu. "Saya mohon, jangan bilang Andika, Pak." Pak Hardi menyandarkan tubuhnya ke kursi dan tersenyum tipis. "Ayah tidak akan bilang, asalkan kamu juga tahu bagaimana menjaga ayah." Kita saling pegang rahasia masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Sally menangis dalam mobil. Ia tak menyangka hidupnya bisa seburuk ini. Dari seorang istri setia, kini ia berada di tengah pusaran kebusukan yang menjijikkan. Tapi ia juga sadar, semua ini berawal dari keputusannya sendiri. Ia terlalu lama menahan luka tanpa mencari jalan keluar yang sehat. Dan sekarang ia terjebak. Di rumah Andika menyambutnya seperti biasa, dingin, cepat, dan tanpa kehangatan. Tapi kali ini, pandangan mata Sally pada suaminya penuh luka dan ketakutan. Ia merasa berada di antara dua penjara. Satu bernama kesepian, dan satu lagi bernama rahasia. Keesokan siangnya, Sally berdiri di depan rumah Pak Hardi. Ia menatap pintu kayu itu lama, ragu untuk mengetuk, tapi pada akhirnya, ia mengangkat tangannya dan mengetuk 3 kali. Pintu pun terbuka, dan di sana berdiri pria yang kini memegang kendali atas hidupnya. Dengan langkah gontai, Sally masuk ke rumah itu, dan menanggalkan martabatnya bersama bajunya. Dalam keheningan yang mencekam, tubuh mereka bersatu. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu yang murni, tapi karena tekanan dan ketakutan. Setelah semuanya selesai, Sally menatap Pak Hardi dan berkata dengan suara getir, "Saya hanya minta satu hal, jangan pernah beritahu Andika." Pak Hardi hanya tersenyum, tak menjawab permintaan Sally secara langsung. Ia mengenakan kembali kemejanya perlahan, lalu menatap Sally sambil berkata pelan, "Selama kamu menjaga rahasia ini, ayah pun akan menjaga mulut ayah." Kalimat itu terdengar seperti perjanjian gelap yang mengunci mereka dalam keterikatan yang mengerikan. Sally hanya mengangguk tanpa suara. Kepalanya tertunduk, dadanya sesak, dan pikirannya tak mampu menyusun satu pun kalimat. Ia hanya ingin keluar dari rumah itu secepat mungkin. Tapi saat melangkah ke pintu, Pak Hardi kembali bersuara, "Kalau ayah butuh kamu lagi, kamu akan datang kan?" Hari-hari setelah itu berubah menjadi labirin kepalsuan. Di siang hari, Sally menjalani perannya sebagai istri. Ia tersenyum saat ditanya keluarga, menyajikan makanan untuk Andika, dan menjawab telepon dari ibu mertuanya dengan nada manis. Tapi di balik semua itu, batinnya berteriak minta dibebaskan. Malam-malamnya dilalui dengan gelisah, karena tahu suatu saat, panggilan itu akan datang lagi. Dan benar saja, 2 minggu kemudian, Pak Hardi kembali menghubungi. Dengan nada tenang, namun tak terbantahkan, ia berkata, "Datanglah besok, Sel. Ayah sangat rindu." Sally pun datang lagi. Kali ini, tanpa banyak kata, tanpa tangis. Seolah tubuh dan jiwanya telah terpisah. Yang datang ke rumah Pak Hardi adalah raganya, bukan dirinya. Ia melakukannya bukan karena ia ingin, tapi karena ia merasa tidak punya pilihan. Dan dari pertemuan kedua itu, semuanya berubah. Hubungan terlarang itu bukan lagi satu kali pelarian, tapi menjadi kebiasaan rahasia. Setiap kali Andika sibuk atau keluar kota, Sally mengisi kekosongan itu di rumah mertuanya. Ironisnya, ia mulai menemukan sesuatu yang ia butuhkan di sana. Perhatian, sentuhan, bahkan kadang candaan kecil yang tak pernah ia dapat dari suaminya. Sally tahu semua ini salah, tapi ia juga tak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa tubuhnya kini lebih mengenal Pak Hardi ketimbang Andika. Setiap kali Andika menyentuhnya, yang ia bayangkan justru bukan suaminya sendiri. Dalam dirinya terjadi pertempuran besar antara rasa bersalah dan rasa nyaman yang kelam. Ia masih mencintai Andika, tapi kebutuhannya baik secara emosional maupun fisik telah diisi oleh orang yang seharusnya menjadi ayah, bukan kekasih. Hubungan itu makin rumit, dan satu-satunya cara bertahan hanyalah dengan menjaga semuanya tetap tersembunyi. Namun tak ada rahasia yang bisa selamanya terkubur. Suatu hari Andika pulang lebih awal dari biasanya.
Ia tidak memberi kabar lebih dulu, karena ingin memberi kejutan kecil. Tapi saat sampai di rumah, Sally tak ada. Ia menelepon namun tak diangkat. Ia menanyakan ke tetangga dan mendapat jawaban mengejutkan. Sally tadi ke rumah Pak Hardi. Katanya mau antar makanan. Firasat buruk langsung merayap dalam dada Andika. Tanpa pikir panjang, ia menuju rumah ayahnya. Tak menyangka, langkahnya kali itu akan membuka pintu yang merobek seluruh hidupnya. Langkah Andika cepat dan tegas, menyusuri trotoar menuju rumah ayahnya. Udara siang terasa lebih panas dari biasanya. Atau mungkin, hanya perasaannya yang mendidih oleh rasa curiga yang menggelora. Rumah itu tampak tenang dari luar. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda aneh. Namun yang membuatnya semakin curiga adalah pintu depan yang terbuka setengah, tak seperti biasanya. Ayahnya selalu tertib, selalu mengunci pintu rapat-rapat. Apa dia lupa? Pikir Andika sambil perlahan mendorong daun pintu. Pak, Sally. Namun tak ada jawaban. Ia pun melangkah masuk, melewati ruang tamu yang kosong. Sepatu Sally tergeletak di dekat rak. Dan itu cukup untuk membuat dadanya mulai berdegup keras. Ia menoleh ke arah dapur. Juga kosong. Lalu pandangannya tertuju ke arah kamar ayahnya yang pintunya tertutup, namun tidak sepenuhnya. Dari celah sempit itu, ia melihat seberkas bayangan bergerak. Langkahnya semakin pelan. Seperti tubuhnya secara naluriah tahu bahwa sesuatu yang tak ia harapkan sedang terjadi di balik sana. Andika mendekat dan mendorong pintu perlahan. Apa yang ia lihat menghantamnya seperti palu godam ke dada. Di dalam kamar itu, berdiri sosok perempuan yang sangat ia kenal. Istrinya sendiri, dengan pakaian setengah terbuka, wajah kaget, dan tubuh berbalut selimut seadanya. Di ranjang duduk seseorang yang tak kalah dikenalnya, ayahnya. Pak Hardi hanya terdiam, wajahnya pun langsung pucat, namun tidak mencoba menutupi apapun. Sally menoleh dan berteriak, "Andika!" Tapi suara itu terdengar jauh, seperti menggema dalam kepala Andika yang mendadak kosong. Sally buru-buru menutupi tubuhnya, melangkah tergesa ke arah Andika yang masih berdiri kaku di ambang pintu. "Andika, aku bisa jelaskan." Tapi Andika mundur satu langkah. Matanya menatap kosong, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. "Dengan ayahku," gumamnya nyaris tak terdengar. Sally pun menangis, berlutut, memohon, namun suaminya tak bergeming. Ia menoleh ke arah ayahnya dan berkata lirih, penuh getir, Kamu lebih buruk dari musuh ayah." Pak Hardi hanya menunduk. Untuk pertama kalinya terlihat benar-benar menyesal. Namun tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Andika berbalik dan keluar dari kamar itu tanpa sepatah kata pun. Langkahnya tampak gontai, napasnya berat, dan dunia di sekelilingnya terasa runtuh dalam sekejap. Sally menangis keras di baliknya. Namun suara itu tak mampu menariknya kembali. Ia keluar dari rumah itu dengan jiwa yang compang-camping. Dunia yang ia kenal selama ini, cinta, keluarga, kepercayaan, semuanya hancur dalam satu siang. Tak ada amarah yang meledak, karena luka itu terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Yang tersisa hanyalah hening dan kehancuran. Setelah hari itu, Andika menghilang. Ia memutus semua kontak. Tak kembali ke rumah, tak membalas pesan, bahkan nomor teleponnya sudah tak bisa dihubungi. Sally panik berhari-hari mencoba mencari tahu keberadaan suaminya. Ia mendatangi rumah orang tuanya sendiri. Tapi Andika tak pernah muncul. Ia bahkan nekat pergi ke kantor tempat Andika bekerja. Namun yang ia temui hanya tatapan aneh dari rekan-rekannya. Tak satu pun tahu di mana ia berada. Sally mulai kehilangan akal. Ia merasa dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Bukan hanya karena perselingkuhan, tapi karena pengkhianatan terhadap orang yang ia cintai dan terhadap diri sendiri. Sementara itu, Pak Hardi hidup dalam keheningan yang menyiksa. Rumah yang sebelumnya menjadi tempat pertemuan rahasia, kini berubah menjadi gua sunyi yang menggema oleh penyesalan. Ia menghabiskan hari-harinya hanya dengan duduk di kursi tua di teras, menatap jalan kosong. Tak ada senyuman, tak ada kunjungan keluarga, tak ada tawa cucu. Ia tahu,
satu-satunya anak yang ia miliki, telah benar-benar pergi. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dari hati. Semua akibat dari kesalahan yang ia biarkan terjadi. Sekali waktu, ia hampir menulis surat permintaan maaf. Tapi setiap kata terasa tak cukup untuk menebus luka yang ia torehkan. Sally kembali ke rumah bersama kehampaan. Ia tidak meninggalkan rumah karena masih berharap Andika akan pulang. Setiap suara motor di depan rumah membuatnya melongok ke jendela. Setiap malam ia tidur dengan harapan semu bahwa pintu akan diketuk. Tapi harapan itu selalu gugur bersama fajar. Dalam sepi yang makin mencekik, Sally mulai menulis diari. Setiap halaman berisi tangisan batin, penyesalan, dan pengakuan yang tak sanggup ia ucapkan. Aku mencintainya, tapi menghancurkannya. Aku mencintai diriku, tapi malah mengkhianatinya. Waktu terus berjalan. 3 bulan setelah kejadian itu, Sally menerima surat dari pengacara. Surat permohonan cerai dari Andika. Tangannya gemetar saat membacanya. Ia tahu ini akan terjadi, tapi tetap tak siap saat kenyataan itu tiba. Tidak ada surat pribadi dari Andika. Tidak ada kalimat penjelasan. Hanya berkas formal. Seolah semua ikatan dan kenangan mereka tak pernah ada. Sally menangis berhari-hari. Saat menandatangani surat itu, ia merasa seperti menandatangani kematiannya sendiri. Kematian atas kebersamaan. Atas masa depan yang dulu mereka rajut bersama. Setelah perceraian, Sally memutuskan untuk pindah ke kota kecil dan memulai hidup baru. Ia menyewa kamar kecil dan bekerja sebagai guru les privat. Hari-harinya tampak sunyi, tapi ia menerimanya sebagai bentuk penebusan. Ia tidak pernah lagi membuka hatinya pada siapapun. Setiap malam sebelum tidur, ia menulis satu kalimat yang sama di halaman terakhir bukunya. Kesalahan terbesarku bukan karena aku selingkuh, tapi karena aku memilih untuk diam saat seharusnya aku berteriak, dan itulah pelajaran hidup terpenting yang ia pelajari. Bahwa luka dalam hubungan tak akan sembuh dengan pengkhianatan, tapi hanya dengan keberanian untuk bicara dan memperjuangkannya bersama. Beberapa tahun pun berlalu. Waktu berjalan seperti angin yang tak pernah berhenti, meninggalkan bekas pada siapapun yang dilewatinya. Sally kini hidup dalam kesederhanaan dan keterasingan. Ia jarang berinteraksi dengan banyak orang. Memilih tinggal dalam dunia kecilnya yang sunyi, namun stabil. Wajahnya masih cantik, tapi matanya kehilangan cahaya. Ia banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak muridnya, memberi pelajaran, menulis puisi, dan sesekali menatap keluar jendela, berharap kehidupan bisa memberinya kesempatan kedua. Namun dalam hatinya, ia tahu ada luka yang tak bisa disembuhkan, hanya bisa diterima. Sementara itu, Pak Hardi semakin menua dalam kesepian. Tubuhnya melemah, suaranya mulai pelan, dan tak ada lagi tawa dalam rumahnya. Setelah kehilangan Andika, hidupnya seperti kehilangan warna. Tak ada keluarga yang datang, tak ada lagi pesan singkat dari anak semata wayangnya. Setiap malam ia duduk di kursi tua yang sama, memandangi foto lama yang tergantung di dinding. Foto Andika kecil bersama almarhum ibunya. Rasa bersalah tak pernah benar-benar pergi. Ia ingin meminta maaf, tapi merasa sudah tak layak. Kehidupannya berubah menjadi sisa waktu yang dipenuhi diam dan penyesalan. Andika sendiri hidup di kota lain, memulai segalanya dari nol. Ia sempat mengalami masa-masa sulit, tidur di sofa kantor temannya, menutup dirinya dari dunia luar, bahkan hampir menyerah pada hidup. Tapi waktu membentuknya menjadi pribadi baru. Ia menyadari bahwa untuk melangkah maju, ia harus belajar memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai membuka hati, bukan untuk mencintai orang baru, tapi untuk mencintai dirinya sendiri lagi. Ia perlahan membangun usahanya sendiri, menemukan ketenangan dalam kesibukan yang ia pilih sendiri, bukan pelarian. Suatu hari, Andika menerima surat tak bertanda nama. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas, dengan tulisan tangan yang halus. Maafkan aku mencintaimu, tapi aku mengkhianati kita.
Aku hancurkan rumah kita dengan tanganku sendiri. Tapi satu yang tak pernah berubah, aku menyesal. Dan aku akan terus menyesal selamanya. Tak ada nama di bawahnya. Tapi Andika tahu siapa yang menulis. Ia menatap surat itu lama, lalu melipatnya pelan. Menyimpannya dalam buku yang dulu sering dibaca bersama Sally. Bukan sebagai kenangan manis, tapi sebagai pengingat tentang luka dan pelajaran yang harus dikenang. Hidup tak selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan. Kadang, satu keputusan yang salah bisa mengubah segalanya. Tapi dari kehancuran itulah sering lahir kesadaran yang paling jujur. Sally belajar bahwa cinta bukan sekadar rasa, tapi juga tanggung jawab dan kejujuran. Andika belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan diri dari beban yang tak bisa dikendalikan. Dan Pak Hardy, ia menjadi simbol paling nyata bahwa kesalahan yang disangkal hanya akan menjadi penjara yang sunyi. Pelajaran terbesar dari semua ini adalah, ketika masalah datang dalam hubungan, hadapilah dengan berani. Jangan memilih jalan gelap yang hanya menjanjikan kelegaan sesaat. Karena harga dari sebuah pengkhianatan bisa lebih mahal dari apapun di dunia ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.